Perubahan taktik yang Pioli lakukan membuat derby Kota Milan musim ini jadi ajang duel taktik beda kiblat. Lalu apa saja kontradiksi taktik di antara Inzaghi dan Pioli? Dan bagaimana taktik masing-masing bisa membawa kemenangan? Temukan semua jawabannya di video ini. Formasi dan line up akan dibahas di awal karena di sepanjang pembahasan nama-nama pemain akan disebut. Nah, nama beserta posisinya harus diingat untuk mempermudah pemahaman video ini. Oke, mari kita mulai dari Inter. Inzaghi diprediksi tetap gunakan 3-5-2. Komposisi pemain diperkirakan akan tetap sama seperti 3 laga awal. Yang patut dibahas mungkin posisi bek tengah kanan. Dalam posisi ini Inter punya opsi memainkan Pavard. Hanya saja mengingat ia belum sempat dimainkan dan ini laga krusial, maka diprediksi Darmian tetap dipilih sebagai line up awal. Pioli diperkirakan masih gunakan 4-3-3. Untuk line up awal diperkirakan tidak akan berbeda seperti 3 laga awal. Yang absen hanya Tomori karena terkena hukuman kartu merah. Pioli diprediksi tetap gunakan sistem inverted back dalam skema build-up. Satu fullback akan maju ke tengah menemani Krunic di lini tengah. Fullback tersebut kemungkinan besar Calabria. Itu berkaca pada laga lawan Roma saat Milan begitu dominan membangun build-up dari sisi kiri. Sehingga Calabria dominan jadi gelandang dan sebaliknya Theo lebih rutin menemani 2 back tengah. Nah, di laga nanti pun diprediksi hal yang sama akan terjadi. Hadapi hal tersebut, Inzaghi tidak akan memainkan Inter dengan pressing tinggi. Magmenio akan diberi keluasaan memainkan bola. 2 bek tengah sedikit ditekan dan baru fullback yang akan ditekan maksimal. Itu akan terjadi seperti laga Fiorentina. Saat tekanan hanya diberikan saat fullback lawan kuasai bola. Tekanan pada fullback ini dilakukan Dumfries atau Di Marco. Nah, baru saat bola sudah di tengah yang menjadi inverted back akan variatif. Calabria dan Theo akan bergantian mengisinya. Ini persis seperti saat Milan lawan Torino. Kadang Calabria, kadang Theo yang ada di tengah menemani Krunic. Namun bicara penetrasi ke depan yang paling bahaya Theo. Theo bisa lakukan aksi dribble yang tembus lini tengah lawan. Itu seperti yang ia lakukan saat lawan Bologna. Hal ini diprediksi akan dilakukan lagi lawan Inter. Maka ini akan jadi PR bagi para gelandang Inter untuk hentikan aksi soloran Theo, utamanya Barella dan Calhanoglu. Kemudian Milan sendiri dominan melibatkan Leo dalam build-up di tengah lapangan. Ia rutin main lebih dalam ke lini tengah. Bahkan dibandingkan dengan Pulisic, Leo terlihat lebih banyak menerima bola di lini tengah. Sehingga bisa dikatakan dinamo build-up Milan selain Loftus-Cheek dan Reinders adalah Leo. Untuk itu pemain yang menjaganya akan sangat krusial bagi Inter. Sebab bila saja ia mampu menghentikan atau setidaknya menghambat Leo, itu sama saja memotong satu napas build-up Milan. Nah, pemain yang diprediksi akan berduet dengan Leo adalah Darmian. Darmian selalu menjadi pemain yang menjaga pemain sayap lawan. Sebagai contoh, saat lawan Monza, ia banyak turun ke lini tengah mengikuti pemain sayap Monza Caprari. Itu pun diprediksi akan dilakukannya kembali di laga nanti dengan terus mengawal dan berduel dengan Leo. Selain itu, hal lain yang patut dihentikan dari Leo adalah aksi individunya. 3 laga awal menunjukkan bahwa ia masih diberi keleluasaan untuk lakukan aksi individu saat hadapi bek lawan. Maka Darmian patut hati-hati karena aksi individu Leo sudah terbukti mampu merobek pertahanan lawan sebelumnya. Lalu saat sudah di kotak penalti, Milan akan bermain dengan mengeksploitasi ruang antar bek. Itu dilakukan dengan memposisikan Leo dan Pulisic untuk bermain tetap melebar di sisi lapangan, sehingga ruang kosong di antara para bek terbentuk. Ruang ini yang biasanya disusupi oleh Loftus-Cheek, Reinders, bahkan Calabria dan Theo. Seperti pada cuplikan ini, Calabria masuk ke pertahanan lawan lewat ruang kosong di antara para bek. Inzaghi diprediksi akan tetap gunakan sistem build-up yang biasa digunakan.
Polanya 4 pemain yaitu 3 bek tengah dan Calhanoglu akan bekerja sama dengan 1 pemain tambahan. 1 pemain tambahan tersebut bisa Dumfries atau Barella di sisi kanan dan Di Marco di sisi kiri. Namun berdasarkan 3 laga sebelumnya, sisi kanan lebih dominan digunakan dalam membangun build up. Maka Dumfries atau Barella diprediksi akan lebih rutin terlibat dalam build up. Hadapi hal itu, Pioli kemungkinan tidak akan lakukan pressing yang sporadis. Sommer akan diberi keluasaan dalam menguasai bola. De Vrij, Bastoni, dan Darmian akan agak ditekan. Sementara Dumfries atau Barella akan ditekan maksimal. Tekanan tersebut akan dilakukan Theo kepada Dumfries. Lalu Barella akan ditekan oleh Reinders atau Liao. Itu seperti di laga-laga sebelumnya saat Theo selalu mempressing fullback atau wingback kanan lawan. Kemudian saat bola sudah di tengah atau depan, eksploitasi sisi lapangan akan dilakukan. Dumfries dan Di Marco akan berposisi melebar di sisi lapangan sejajar dengan 2 penyerang. Milan bakal kerepotan dengan taktik ini sebab mereka hanya gunakan 4 bek. Formasi 4 bek tidak mampu menutup lebar lapangan. Nah, lebar lapangan ini akan dioptimalkan dengan 2 cara. Pertama, dengan mendekatkan salah satu penyerang ke sisi lapangan untuk lakukan umpan 1-2. Itu seperti yang dilakukan Thuram dan Di Marco saat lawan Cagliari. Hasilnya 1 gol tercipta dari pola ini. Kedua, dengan lakukan switch ball. Inter rutin memindahkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain. Biasanya ini dilakukan Calhanoglu dan Bastoni. Bedanya Calhanoglu memindahkan bola dari kanan ke kiri, sementara Bastoni dari kiri ke kanan. Misalnya saat lawan Fiorentina, dengan sekejap serangan bisa dilakukan setelah Calhanoglu memindahkan bola dari kanan ke kiri. Hadapi hal itu, Pioli diprediksi akan merevisi sistem pertahanannya. Itu dilakukan dengan menempatkan Krunic lebih dalam ke pertahanan, sehingga akan ada 5 pemain berjajar di belakang. Dengan begitu, eksploitasi sisi lapangan bisa dibendung. Sekarang bergantung pada ketepatan formasi 5 bek ini terbentuk. Bila Krunic selalu tepat waktu dalam membackup pertahanan, maka Inter akan kesulitan membongkar pertahanan Milan. Tapi ancaman Inter bukan sebatas dari switch ball atau wingback saja. Sisi lapangan menyimpan ancaman lain dengan majunya Barella dan Bastoni. Barella rutin maju di sisi kanan sementara Bastoni maju di sisi kiri. Mereka bekerja sama dan berkombinasi dengan Dumfries dan Di Marco di sisi masing-masing. Ini pun patut diantisipasi Pioli karena bila tidak mereka bisa jadi pemain tambahan yang mengirimkan crossing berbahaya ke kotak penalti. Hadapi hal itu, Pioli diperkirakan akan memainkan lebih dalam Reinders dan Pulisic ke pertahanan. Pulisic akan mengawal Bastoni sementara Reinders mengawal Barella. Itu seperti yang ditunjukkan di laga-laga sebelumnya saat kedua pemain tersebut yang mengawal pemain tambahan di sisi lapangan. Itu saja pembahasan prediksi taktik kali ini. Tentu di luar pembahasan ini terdapat faktor lain yang bisa menentukan kemenangan. Video ini hanya berfokus pada faktor yang paling dominan yaitu taktik yang digunakan kedua pelatih. Selanjutnya silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar termasuk tim mana yang kalian prediksi akan menang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.